Saksikan final lomba hurufat. Siapa yang paling kocak dustanya? Siapakah di antara mereka yang layak juara 1, 2, dan 3? Habib Muhdor Tanggul, Habib Ali Jindan, ataukah Habib Ba'abud? Semakin banyak hurufatnya, Dajjal makin senang dan riang gembira. Apa yang ada di kota Tarim? Karena kota Tarim adalah kotanya para wali. Kota yang sangat hebat. Sampai dikatakan di kota Tarim itu yang jadi wali bukan hanya walinya, bukan hanya dari orang laki. Orang perempuan pun jadi wali. Bisa dijadikan untuk tawasul. Anak kecil yang ada di kota Tarim bisa digunakan untuk tawasul kepada Allah. Sampai dikatakan ad'u bisadat mautinuhum Tarim. Aku memohon kepada Allah, kepada mereka para aulia Allah, pemimpin yang ada di kota Tarim. Rijaluhum wa atfaluhum summa harim. Aku meminta kepada Allah barokahnya orang yang ada di kota Tarim, para wali laki, wali perempuan, dan juga bayi yang ada di kota Tarim. Bayinya yang ada di kota Tarim, bayi itu sudah jadi wali. Di Tarim itu mayuhammim syaribo illa wagodo mukashif. Gak tumbuh komis kecuali sudah apa? Jadi wali. Bisa baca hatinya orang. Sama kayak anaknya Sambian. Mayuhammim syaribo, gak tumbuh komis kecuali cukabin. Kalau di kota Tarim enggak. Di kota Tarim itu enggak tumbuh kumis anak kecil, mulai ngitem, kumisnya mulai numbuh sedikit-sedikit, sudah jadi wali. Hanya dikatakan, ya Tarim wa ahlaha. Ya Allah, barokah penduduk kota Tarim. Wa barokah Tarim, barokahnya kota Tarim, wa ahlaha, dan penduduk kota Tarim. Penduduknya laki, perempuan, dan anak kecil. Semuanya wali. Makanya di kota Tarim itu istimewa. Kota Tarim itu para walinya di sana nggak ada yang pakai sendal, nggak ada yang pakai sendal, mereka jalan di kota Tarim ta'adduban. Idza nahnu zurnaha wajadna turabaha yafuhu lana ka'ambaril mutanaffisi. Jika aku ziarah ke kota Tarim, aku temukan debu tanah yang ada di kota Tarim menghembuskan bau wangian yang sangat harum. Ka'ambaril mutanaffisi, seperti minyak ambar yang sangat harum. Wa namsi hufatan fitaraha ta'adduban, dan kami berjalan tanpa hufatan, tanpa alas kaki di kota Tarim, ta'adduban, sebagai adab kami kepada kota Tarim, ka'annana namsi biwadil muqaddasi, seolah-olah kami berjalan di lembah yang suci. Kota Tarim sangat istimewa. Boleh dikatakan doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding doa terima. Habib Muhammad Maula Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Tiri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus, jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana, ngerusak gitu. Turun. Tapi juga nggak ngomong rusak, enggak, tambahan dari saya. Dus ditembus, kemudian turun, cukup yuk, ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali. Masuk ke kota Tarim, yang namanya wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka, sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti, agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan. Subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Para salin jalisus salihin fa inna ajaibuhum la yafna. Duduklah kalian dengan orang saleh. Sekarang saya pengen tanya,
Nabi Muhammad kalau ada di tengah-tengah kalian, kemudian Nabi Muhammad ngelihat dan menyaksikan kalian nggak peduli sama keluarga Nabi Muhammad, kira-kira reaksi Nabi Muhammad bagaimana kepada kalian? Tinggal Anda bayangkan saja sendiri. Nggak, habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabiuna Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas, kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Baik, yang berikutnya, pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak ada balik-balik, sampai diisuin di kampung itu diinat, pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang, udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi? Lo kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, lo kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Ini yang ngomong bukan orang sekelas kita. Yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, yang beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, artinya dari isya sampai subuh nggak pernah tidur, ibadah. Pertama. Yang kedua,
setiap hari sodakohnya potong kambing 1000 ekor buat ngasih masyarakat makan. Yang ketiga, setiap malam dia bagi-bagi yang namanya roti untuk makanan para pengemis, sampai di zaman beliau nggak ada pengemis sama sekali. Yang keempat, beliau duduknya nggak pernah bersila macam kayak kita. Duduknya itu tahiyat akhir. Ketika ditanya sama muridnya, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, kenapa engkau nggak duduk di kursi emas? Engkau ini guru di atas guru. Semua para wali-wali itu di bawah kakimu. Engkau pantas duduk di atas kursi emas. Kenapa kau duduk di lantai dengan tahiyat akhir seperti duduknya seorang budak? Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersila ketika setiap aku duduk di hadapanku ada baginda Nabi Muhammad? Jadi ngelihat Nabi bukan mimpi ya godoh, lihat nyata. Itu Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu warḍah. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid bin Jindan, kita orang bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul Al-Hamid, ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu keturunan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu deh. Biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaih, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyat Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah ngucapin salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi amma jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul baitur Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Tuh mereka para aulia, orang-orang yang khidmat dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Syekh Umar Muhdhar, anak Al-Habib Abdurrahman As-Siggaf. Jadi Syekh Umar Muhdhar ada dua. Yang pertama anak Habib Abdurrahman As-Siggaf. Ini nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan yang menurunkan nanti dari situ keluarga Al-Idrus. Yang kedua Syekh Umar Muhdhar keturunan tadi Syekh Abu Bakar bin Salim yang ngeluarin daripada bangsa Al-Muhdhar, fam Al-Muhdhar, Habib Hasan Al-Muhdhar di sini ya Samarinda. Nah itu masih keturunan beliau. Al-Habib Syekh Umar Muhdhar ini di Hadramut. Beliau itu di kuburannya ini belum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Saking hebatnya beliau. Sampai akhirnya ada satu habaib doa, Bib, ini nanti Hadramut Tarim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini, akhirnya mati. Tolong dicabut. Akhirnya dicabut sampai gini hari, akhirnya nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat, jatuh mati. Syekh Umar Muhdhar ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal, orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Kholwat itu menyendiri di kamar sendiri, udah ibadah, wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid tembok ikut zikir, keluar suara. Paham ente? Tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara, zikir bareng sama mereka orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, kholwat, menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya, saya pengen kholwat. Iya, sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Muhdhar lagi kholwat, lagi baca zikir.
Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini, kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar khalwat. Nah, orang-orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Mogor, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti. Ntar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Sini pembantu, khadamah sini pembantu. Ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong? Maksudnya, Bu, dari semenjak anak ini lahir, kamu suka gendong. Ya, kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya, Bu, ya kamu bohong. Ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub. Tapi kamu mengatakan ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub. Ini anak belum menikah, belum jadi istri, tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya, saudara. Sampai itu dicap bohong. Apa kata pembantunya? Enggak, Bu, saya enggak bohong. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Hidup lagi itu anak. Ini baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Mogor, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak, Tuan, yang ngelawan takdir duluan kan Tuan. Anak hidup dimatiin. Dia taslim. Nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati. Ya, kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Itu Syekh Bakar bin Salim. Yang mana beliau ini ruhnya pernah diturunkan oleh Allah lebih dulu sebelum beliau dilahirkan untuk menolong kakeknya yang masih bujangan waktu pengen dirampok. Itu Syekh Bakar bin Salim. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana para ahlul bait Nabi Muhammad, luar biasa. Tapi saudara, sekali lagi saya katakan, yang bisa cinta sama keluarga Nabi bukan semua orang. Yang bisa cinta itu orang pilihan yang Allah pilih. Kalau kau punya cinta kepada Rasul kakeknya, kau akan bisa cinta kepada cucunya. Bagian habaib itu kalau ada anak cucu Syekh Bakar bin Salim lagi bermain, ya dikasih tahu. Sini Ikam, aku tahu Ikam ini keturunan Nabi habaib, tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Bakar bin Salim. Anak turunan Syekh Bakar bin Salim ini yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala semuanya wali min awliyaillah. Berhati-hatilah kalian. Yang ditakutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kalian. Karena Syekh Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Artinya, Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kumpul itu salah satunya orang yang tahu dan dia minta kacamata saya. Saya tolak 3 kali. Sampai pada akhirnya Haji Yusuf waktu itu ada. Subhanallah, orang saleh, orang baik. Haji Yusuf itu orang wali itu. Telepon saya, perintah dari Tuan Guru Sekumpul untuk meminta kacamata yang saya pakai. Singkatnya, begitu kacamata sudah di tangan beliau, beliau ngomong, sampean tidak tahu semuanya, saya minta kacamata ini gunanya apa, sampean tidak tahu, nggak ngerti sampean semua itu. Mau tahu sampean? Ya guru, karena saya sempat nolak. Sampai Arifin Ilham, pimpinan Majelis Adzikroh, nelpon saya, ini DPR lagi gempar, ada apa kacamatanya Habib kok dipinta oleh Tuan Guru Sekumpul ini? Dia bilang nggak ada apa-apa. Tuan Guru itu orang wali, Guru Sekumpul itu orang wali. Sampai pada akhirnya orang gedean di Jakarta pada waktu itu ngomong, Habib,
Tuan Guru Sekumpul telepon saya minta kacamata yang dipakai sama Habib. Maksud saya itu nanti tak ambilkan yang baru. Saya malu kacamata bekas pakaian saya dipakai orang wali besar seperti beliau, itu saya malu. Saya mau tak ambilkan yang baru, tidak mau, minta yang dipakai sama Habib. Ada apa dengan kacamata itu? Arifin Ali Hamdil pun, guru, dia panggil saya guru. Di DPR sekarang gempar, ada apa dengan kacamata Habib ini? Kok Tuan Guru Jaini terus minta kacamata Habib? Kata orang kaya tadi itu, saya sudah ngomong sama Tuan Guru sini, ya Tuan Guru, sudah, jangan dipikirkan kacamatanya Habib Mohdar itu. Saya akan kirim Mercy yang terbaru, waktu itu Jaguar terbaru waktu itu. Apa jawab Tuan Guru Sekumpul? Saya tidak minta Mercy, saya mau kacamata yang dipakai oleh Habib Mohdar. Dia katakan, sampean tahu kenapa saya tergila-gila dengan kacamata ini? Sampean tidak tahu semuanya. Saya mau tunjukkan, mau Guru. Saya kalau pakai kacamata ini, saya tahu ini orang Syiah, ini orang Wahabi, ini orang datang dari Banjar, ini orang dari Jawa Timur, ini orang dari sini, dari sini. Dengan kacamata ini aku tahu semuanya, tembus semuanya. Ini orang ahli sejarah yang bicara dengan saya, bukan saya ngarang-ngarang, bukan. Orang pemerintahan sendiri yang bercerita ini. Dan Jepang sudah bertekad pada waktu itu mau menghabisin semua orang Arab yang ada di Indonesia ini. Lantas Habib Ali mendengar dari Bung Karno pada waktu itu, mengadu kepada Habib Saleh Tangkul, menceritakan tentang maksud jahatnya Jepang ingin menguasai Indonesia dan menghabisin para habaib keturunan Arab semuanya di Indonesia. Kata Habib Saleh, sampaikan kepada pemimpin Jepang itu, ini Ramadan, biar kami beribadah dulu kepada Allah. Jangan sekarang. Selesai Ramadan terserah. Insya Allah jihad. Selesai Ramadan mau jihad, sudah terserah Allah Ta'ala nanti. Kata Habib Ali, sudah. Habib Saleh bilang tunggu, ya tunggu. Setiap hari Habib Saleh mohon kepada Allah untuk keselamatan bangsa ini. Di bulan suci Ramadan itu pula, tanggal 15 Ramadan, kalau nggak salah, Hiroshima itu dibom oleh Amerika. Gusti, kalau orang goblok nyablak sejarah ya jadinya begini. Woi Dor, Hiroshima itu dibom tanggal 6 Agustus 1945. Catat baik-baik. Dan kalau pakai kalender Hijriah, itu belum masuk Ramadan, apalagi tanggal 15. Itu masih 27 Syakban tuh Dor. Udahlah, jangan dibikin drama ala doa Habib Soleh langsung bikin bom atom jatuh. Lah Amerika aja nyiapin proyek Manhattan bertahun-tahun. Bukan nunggu jadwal imsak Tanggul. Blok. Goblok. Otomatis kepemimpinan Indonesia yang dikuasai Jepang kosong, kecuali prajurit-prajurit aja berangkat ke Jepang. Kemudian Habib Ali memerintahkan Bung Karno untuk cepat-cepat membacakan teks proklamasi 17 Agustus ini. Di hari Jumat, insya Allah jam 10. Ngocol banget, Dor. Bung Karno itu pejuang bangsa, bukan panitia haul yang nunggu komando Habib. Profesor Anhar Gonggong, kalau denger, bisa langsung bilang, sejarah lu kebanyakan micin, Dor. Fakta sejarah jelas. Penentuan proklamasi itu hasil kompromi Soekarno, Hatta, dan golongan pemuda. Ada catatan arsipnya, ada saksi mata. Bukan pesanan khusus Habib Kuitang jam 10 pagi kayak pesan catering, Dor. Lalu di rumah siapa sekarang ini? Tidak ada yang berani pada waktu itu. Walaupun pemimpin-pemimpin Jepangnya sudah pulang karena negara Hiroshima dibom oleh Amerika waktu itu. Nggak ada yang berani. Siapa? Rumah siapa ini? Yang rela dijadikan untuk pembacaan teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Warga keturunan Yaman yang ikut berjuang. Di rumah saya, bin Marta, dikasih fasilitas sampai rumahnya dihibahkan untuk negara. Itu warga keturunan Yaman. Aduh, ini sejarah apa open mic Battle of the Habib sih? Sejarah asli itu jelas. Proklamasi dipegang Saan Timur 56. Rumah Laksamana Maeda. Ada arsip, ada foto, ada dokumen resmi.
Tapi di versi dongeng ini, kok tiba-tiba pindah venue ke Martak Residence? Bayangin Bung Karno bilang, tenang Hatta, udah ada Martak yang kasih diskon, free wifi, bonus madu Yaman. Jadi zaman Bung Karno, terutama warga negara Yaman dan yang lainnya Arab di Indonesia ini, masuk ke Indonesia ini, karena mereka melihat bagaimana perjuangannya terhadap bangsa ini, dibebaskan menjadi penduduk asli, tidak dikenakan pajak. Lain dengan, maaf, keturunan Cina, diwajibkan pajak dia. Dor. Waktu itu Bung Karno malah sempat kepikiran mau balikin kakek moyang elu ke kampung halamannya. Tapi setelah diskusi sama para kiai, idenya di-cancel. Alasannya atas nama kemanusiaan. Lawang bukan cuma sesama muslim, orang Cina aja nggak digusur dari negeri ini. Apalagi cuma gara-gara asal usul. Dor. Kalau lu ngoceh katanya orang Arab dulu bebas pajak karena ikut berjuang, ini jelas ngawur level dewa dan picek sejarah. Zaman Soekarno emang ada teks amnesti. Ya, betul. Tapi itu kebijakan negara pertama kali, bukan hadiah khusus buat geng elu. Alasannya, ya simple, ekonomi lagi amburadul. Inflasi tiap tahun kayak balon bocor di tiap terus. Dor. Kalau lu bilang warga Arab bebas pajak gara-gara perjuangan, itu bukan sejarah, Dor. Itu mas stand up komedi gagal. Gitu blok goblok. Jika ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku. Bagaimana pendapatmu? Terima kasih banyak atas waktunya. Tulis komentar di sini. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Alhamdulillah.